Oke, baik sahabat tani, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Nah, kali ini kita akan membahas, ya kemarin kita membahas tentang pemiringan ya. Kali ini kita akan membahas masalah penyemprotan racun rumput atau herbisida sahabat tani. Ini terpaksa saya lakukan sahabat tani karena kalau kita di musim hujan ini kita babat-babat aja cepat kali tumbuh ya sahabat tani ya. Kalau di tempat kami ini sahabat tani, bisa hari ini kita babat itu dalam serantai dua rantai itu nanti dalam 1 minggu tumbuh lagi dia, lebih besar, lebih lebat lagi sahabat tani. Jadi terpaksa kita lakukan alternatif, yaitu pemberian herbisida atau penyemprotan racun rumput sahabat tani. Tapi ada masalah lain yang akan saya bahas sahabat tani, mari ikuti. Oke sahabat tani, minggu lalu kita sudah melakukan pemiringan ya, pembentukan pemiringan teras sering, itu sama saja ya. Nah, gunanya teras sering ini ya seperti yang kemarin saya ungkapkan ya. Nanti ini seperti ini, setelah kita buat seperti ini sangat gampang sekali pemupukan. Mau kita cor, mau kita tabur, gampang sekali sahabat tani. Jadi itulah gunanya teras sering, besar sekali manfaat teras sering ini sahabat tani. Karena kalau nggak kita buat seperti ini sahabat tani, percuma kita pupuk, karena kalau kita pupuk pun dia tidak akan menyerap secara langsung, malahan dia terbawa air. Karena kita di posisi lahan miring sahabat tani. Nah, alhamdulillah sudah selesai kita lakukan teras seringnya atau pemiringan. Nah, seperti ini penampakan kopi kita. Alhamdulillah daunnya lebar, sehat, dan batangnya kokoh sahabat ya. Nah, ini sudah jadi jaminan ini masa depan kita cerah insya Allah ya, hanya Allah yang tahu sahabat. Nah, beginilah penampakan dari pemiringan atau teras sering sahabat tani. Nah, seperti yang sahabat tani tengok tuh, di sana itu ada racun rumput atau tangki atau alat sprayer ya. Nah, di mana hari ini kita sebenarnya mau merencanakan penyemprotan herbisida sahabat tani. Kalau di musim hujan, saran saya sebenarnya lebih baik itu dibabat aja dulu sahabat tani. Dibabat aja dulu, buat rumputnya itu tidak terlampau tinggi ya, seperti ini sudah bisa sahabat tani. Nah, ada apa dan gunanya untuk apa kan gitu ya. Nah, ini pertama gini sahabat tani, kita lihat dari umur usia kopi kita sahabat tani. Nah, usia kopi kita ini masih terbilang ada sekitar 2 jengkal ya, kurang lebih kurang ada 2 jengkal sahabat tani. Jadi menurut penyuluh pertanian sahabat tani mengungkapkan, kalau tanaman kopi kita masih berumur 2 jengkal seperti ini, kalau kita lakukan penyemprotan herbisida secara tidak langsung akan mengenai. Nah, dan pasti sahabat tani udah mengetahui bagaimana dampak dan efek kalau terkena herbisida atau racun rumput. Nah, jadi kalau ada nanti sahabat tani mungkin di kebunnya, di tanaman kopinya mengalami keriting daun, berkerut daunnya, atau berbentuk jelek, nah setelah dilakukan penyemprotan, nah itulah dia sahabat tani. Karena kalau untuk melakukan penyemprotan herbisida di saat umur kopi masih 2 jengkal seperti ini, atau masih sekitar 7 bulanan seperti ini sahabat tani ya, ini biasanya rentan sekali sahabat tani. Oke, itu kawan kita udah melakukan pembabatan ya. Karena kita khawatir di musim angin seperti ini sahabat, wah kalau kita nyemprot herbisida tadi nanti takutnya menguap atau menyebar terbawa angin sehingga mengenai kopi sahabat. Jadi kita perlu waktu yang pas. Nah, memang sangat rentan sekali sahabat tani ya. Bahkan ada sebagian petani kopi kita menutup tanaman kopi ini dengan ember atau timba atau plastik asoy ya, untuk menyelamatkan tanaman ini. Jadi kalau ada penyelamatan menggunakan plastik atau ember atau apapun itu, yang penting dia menutupi kopi, itu nggak ada masalah sahabat tani ya, nggak ada masalah. Tetapi ya itu tadi, kita harus keluar biaya ya, keluar biaya banyak. Nah, jadi bagaimana saran terbaiknya kalau di musim hujan
dan rumput sudah setinggi melewati batasnya kopi, sebaiknya dibabat aja dulu sahabat tani. Setelah dibabat, nanti minggu depannya baru kita lakukan penyemprotan herbisidanya. Itu pun kita nengok jangkauannya ya, kita tengok cuacanya. Kalau memang banyak angin, nah ini seperti ini sahabat, ini banyak angin. Nah, kita semprot di sini sahabat tani. Bisa saja yang namanya uapan dan tiupan angin ini bisa saja dari utara, dari timur, dari barat, nggak menentu, sehingga tanpa sengaja uapnya mengenai tanaman kopi kita. Nah, terjadilah nanti yang namanya keriting daun atau pertumbuhannya abnormal ya, tidak normal sahabat tani. Nah, jadi nanti ada sebagian petani kita nganggap, waduh saya udah ngambil bibit di tempat orang, rupanya bibitnya nggak jelas, nggak unggul, nggak ini, nggak itu, kan gitu ya. Padahal dalam penanggulangannya kita salah sahabat tani. Kenapa begitu? Karena saya sudah pernah mengalami sahabat tani ya. Jadi saya bagikan ini supaya sahabat tani tidak seperti saya kejadiannya ya. Semua kita lakukan terasering sahabat tani, tidak terkecuali, semuanya ada. Nah ini jadi sahabat tani, jikalau ada yang bertanya nanti apakah setelah kita lakukan terasering kita lakukan pemupukan, nah ini akan kita lakukan pemupukan sahabat tani, tapi tidak hari ini ya. Kita biarkan dulu tanahnya ini, kita biarkan dulu tanaman kopi ini terbebas dari stres, karena waktu kita bersihkan gulma kan akar-akarnya terkena sahabat tani. Itu ada yang putus, nah ya kan, ada yang putus akar-akar serabutnya, jadi akhirnya tanaman kopi stres. Nah jadi biarkan dulu sahabat tani, jangan langsung pupuk ya. Nah jangan langsung pupuk, biarkan saja dulu. Dalam seminggu nanti dia sudah mulai terbiasa dia dengan keadaan seperti yang kita buat ini, terasering ini, baru kita pupuk. Jadi dia tidak kaget sahabat tani, karena tanaman juga bisa kaget sahabat tani. Oke sahabat tani ya, begitu saja ya. Ya kali ini kita sharing, berbagi ya tentang bagaimana apakah kita lakukan penyemprotan herbisida ini aman di saat kopi berumur 7 bulan atau 2 jengkal, biar gampang ya, biar petani kopi kita ini gampang mengetahui. Karena di sebagian tempat ada yang umurnya 7 bulan tapi kadang udah besar gitu ya sahabat tani ya. Ada juga yang masih kecil, tergantung dari unsur hara dan kesuburan tanah. Jadi tidak semuanya sama sahabat tani. Nah, apalagi tergantung dengan MDPL-nya sahabat tani. MDPL itu perlu sahabat tani ya. Jangan kita sekedar nanam terus nanti ternyata nggak cocok ya. Oke, sekian dulu sahabat tani. Semoga bermanfaat dan mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.